kenapa harus digital marketing gitu ya. Jadi tadi ada code warm hot ya. Kalau code market lu orang yang masih belum kenal sama kita, kalau warm market adalah orang yang sudah mulai kenal, sudah tahu dengan produk kita, kalau hot sudah jadi pembeli. Nah, tugas digital marketing adalah membuat orang yang awalnya masih code market, belum tahu sama kita, menjadi tahu, menjadi warm. Jadi dari code ke warm. Ini tugasnya digital marketing ya. Nah, terus kenapa harus digital marketing? Karena saat ini ya, itu kita sudah memasuki eranya, apalagi di wabah COVID-19 ini, kita sudah masuk eranya era yang bukan era yang lagi era apa namanya, cara lama gitu loh. Kita harus dengan cara-cara yang baru, bahkan sudah dengan adanya Apple AirPod aja ya, AirPod ini kan sebenarnya udah lama nih ya, itu sudah menunjukkan sudah berubahnya platform-platform orang mengakses informasi, bahkan sudah dari telinganya langsung ya, tanpa kabel. Nah ini artinya apa? Perubahan sudah terjadi. Kalau kita masih menggunakan cara-cara lama, kita siap ditinggalkan gitu ya. Kita harus segera beradaptasi, makanya kita harus menggunakan digital marketing. Oke, dan setelah itu biayanya lebih murah, terus bisa menjangkau orang lebih banyak lagi. Bayangkan aja satu video YouTube ya, kita lihat bahkan bisa ditonton oleh 10 juta orang dengan bahkan tanpa biaya sekalipun. Kita cuma bikin video, udah gitu di-upload, terus bisa ditonton sampai 10 juta orang bahkan kalau videonya viral. Nah, berarti kan 10 juta orang ini tahu sama kita nih. Nah, ini marketing kita berhasil tuh. Contohnya gitulah. Ditonton oleh 10 juta orang, nah 10 juta orang ini jadi mulai tahu sama produk kita. Nanti di video itu kita sambil mempromosikan produk kita. Nah, ini salah satu strategi marketing contohnya gitulah. Oke, next. Uh, Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah apa bedanya dengan selling ya. Nah, bedanya dengan selling adalah kalau tadi marketing memasarkan, nah kalau selling jualan. Beda, beda beda tugas gitu ya. Selling ini lebih ke langsung closing ya, lebih langsung ke ngajak orang membayar. Kalau marketing ngajak orang mau jadi calon pembeli kita. Mau mau sama kita lah, mau sama produk kita. Itu bentar, saya mau nyari dulu charger laptop nih, sepertinya mau habis. Jadi kalau marketing membuat orang mau gitu ya, kenal sama kita dan mau sama kita. Terus kemudian kalau selling, sebentar, itu membuat orang jadi beli ya, langsung langsung jadi transaksi. Itu bagian selling. Maka strateginya pun berbeda. Kalau selling itu nanti ada follow up ya, ada copywriting di website ya. Marketing pun menggunakan copywriting, tapi copywriting untuk promosi. Seperti teman-teman kalau lewat di jalan, kalau di Bandung ya, banyak billboard, atau di Jakarta banyak billboard ya. Kalau Gojek ada iklannya tuh mereka ya. Biasanya suka ada kata-katanya kan, ada teksnya. Misalnya mereka ngiklanin nggak nggak telat walau jalanan padat. Sekali lagi, nggak telat walau jalanan padat. Nanti teksnya nih, mereka punya teks seperti itu di billboard, terus gambarnya gambar orang lagi si driver ojolnya lagi ngebonceng si penumpangnya begitu ya. Nah, ini kan promosi dan juga copywriting. Tapi kalau selling beda lagi. Kalau selling copywritingnya sudah ke sales letter. Namanya juga sales letter, beda tuh. Sales letter. Apa penjualan lah, kalimat penjualan. Letter tuh surat ya, apa penulisan penjualan lah. Beda beda jurusannya. Tapi sama-sama juga copywriting. Nah, oke, next. Jadi apa? Goalsnya? Goalsnya marketing dengan selling itu beda, teman-teman. Ya, kalau marketing, goalsnya adalah itu, silakan di next, Kang Ilham. Nah, marketing goalsnya adalah awareness dan juga leads. Ini bahasa keren nih lah ya. Kalau bahasa gampangnya, marketing goals itu tujuannya, KPI-nya, Key Performance Indicatornya, dinilai ini bagus di marketingnya kalau sudah orang aware, orang kenal, orang tahu, dan yang taunya banyak, itu aware bahasa gaulnya. Dan leads itu calon pembeli ya, sehingga mereka jadi mau. Dibuktikan dengan mereka nge-follow kita, mereka nge-WhatsApp kita, mereka nge-subscribe ke YouTube kita. Nah, ini juga bagian dari pemasaran. Sejuta pengusaha mengadakan webinar gratis seperti ini juga salah satu pemasaran. Ngumpul orang banyak, teman-teman ngumpul di sini, terus teman-teman nge-subscribe. Ini kan marketing benar berhasil nih. Tinggal nanti kalau mau jualan ya jualan aja di sini gitu ya. Tapi kan nggak segitunya gitu ya. Gampangnya kayak gitulah. Buat orang tahu, ini kan yang nonton berapa orang ya? Anggaplah yang nonton ada 10.000 orang lah, anggaplah ya, lebay ya. 10.000 orang yang nonton nih misalnya. Nah, ini 10.000 orang inilah yang nantinya tahu sama kita nih, tahu sama Fahmi, tahu sama Kang Ilham, tahu sama Kang Andika, tahu sejuta pengusaha. Nanti di tengah-tengah kalau sudah tahu, mereka jadi calon pembeli nih, subscribe. Dan dari 10.000 orang yang nonton ini, biasanya nggak semuanya subscribe, ya hanya beberapa persen.
Anggaplah 50%. Jadi hanya 5.000 orang yang subscribe. Klik. Nah, kalau sudah subscribe, oh berarti dia leads nih, calon pembeli. Nanti kalau kita buat video lagi, mereka akan nonton lagi gitu ya. Akan ada lonceng ting gitu bunyi masuk ke emailnya, mereka akan nonton. Nanti bisa tinggal jualan. Nah, itu marketing tugasnya. Sampai sini paham ya? Jadi kalau orang sudah nge-follow, orang sudah nge-WhatsApp, orang sudah ngeklik ke landing page kita atau ke website kita, orang sudah komen, orang sudah apalagi nonton dan subscribe ya. Itu tanda-tanda kalau mereka adalah leads, itu calon pembeli. Ya, ini tugasnya marketing. Buat orang tahu dan mereka mau dengan ditandai mereka jadi calon pembeli kita, nanya-nanya gitu ya. Nah, kalau selling tugasnya cuma satu doang. Yaitu adalah closing ya. Closing ya sampai jadi duit gitu ya, jadi pembelian. Nah, itu goalnya. Nah, kemudian next.